Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, ini sekaitan dengan pernyataan Melki ya, Ketua BEM UI, di mana dia mengancam Pak Jokowi mau turun baik-baik atau mau turun dengan berdarah-darah. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Melki ini sebagai Ketua BEM UI, saya kira ini tidak menunjukkan sesuatu yang sebagai akademisi, sebagai kaum intelektual. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari persentase kesukaan kepemimpinan Pak Jokowi, iya kan, itu di angka sekitar 80% lah ya, bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi itu masyarakat suka. Ya, sehingga memunculkan pertanyaan yang begitu besar, bahwa yang dia anggap Melki bahwa masyarakat itu siap untuk menurunkan Pak Jokowi, asumsi dasarnya dari mana, kan begitu. Nah, ini yang membuat viral. Nah, akhirnya apa sahabat-sahabat? Karena si Melki ini sepertinya hanya ditunggangi oleh kelompok-kelompok pembenci Jokowi. Kemudian dia juga ikut nimbrung lah, ambil kesempatan tidak untuk membangun ya popularitas dia lah ya. Apalagi 2024 sebentar lagi akan ada caleg, akan ada pilpres, dan saya kira ini panggung yang dia tidak mau sia-siakan. Karena kalau misalnya argumennya untuk dia berdarah-darah, dari mana dasarnya? Kesukaan saja di atas 80% kok. Rakyat suka, gimana akan melakukan yang namanya people powers itu? Nah, tetapi dengan pernyataan si Melki ini, Ade Armando juga ikut bersuara, sahabat-sahabat, atas pernyataan yang disampaikan oleh si Melki. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, saya akan putarkan seperti apa pernyataan si Melki dan bagaimana Ade Armando melakukan skakmat terhadap si Melki, Ketua BEM UI. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan nanti ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu harus segera menghentikan pendanaan kalau ada pendanaan ya, ataupun upaya-upaya untuk mengerahkan buzzer-buzzer di media sosial gitu. Karena itu yang kemudian membuat masyarakat umum itu merasa bahwa masyarakat umum yang awam ya, oh ini ada fragmentasi, ada pembelahan gitu. Ini orang pro, ini orang kontra. Ini pendapatnya dari mana? Ini pendapatnya dari mana? Jadi kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang logik, mana yang waras, mana yang rasional. Karena ada buzzer-buzzer media sosial yang dipersiapkan untuk melawan kritik kita. Padahal yang ditugaskan untuk melawan kritik kita itu harusnya teman-teman KSP, teman-teman jubir presiden, teman-teman organ-organ pemerintahan. Ngapain pakai buzzer-buzzer seperti ini untuk menciptakan konflik horizontal gitu? Iya, saya juga nonton tuh ada sebuah video yang menampilkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, BEM UI, Melki Sedek Wang kalau nggak salah namanya. Nah, Melki ini menurut saya sih ngawadul ya kata orang Sunda. Jadi dia bilang Jokowi harus milih, dia bilang ya dengan perkasa nih ya si Melki ini bilang Jokowi harus milih nanti mau mundur dengan baik-baik ya atau mundur dengan berdarah-darah ya. Serem banget kan peringatan dia. Jadi menurut dia seluruh elemen rakyat sekarang sudah bersatu akan menjadi sebuah gelombang kekuatan yang sangat besar ya, yang akan melawan Jokowi. Dan menurut dia Jokowi itu sekarang menjadi kata yang menakutkan buat gerakan-gerakan kaum muda untuk berbicara. Terus terang saya tuh nggak ngerti sedikit pun dengan argumennya si Melki ini. Melki ini kok kayak nggak ada bau-bau ketua BEM ya, apalagi ketua BEM UI sama sekali nggak ada bau-baunya. Sama sekali nggak ada pinter-pinternya. Itu dia bilang bahwa sekarang ada gelombang elemen masyarakat bersatu tuh apa ya contohnya, nggak ada buktinya lah ya. Dan sekarang ini masa dia nggak tahu sih bahwa Pak Jokowi itu posisinya
popularitasnya lah, kedisukaannya oleh masyarakat itu sangat tinggi ya. Survei-survei menunjukkan sekitar 82%, 81-82% rakyat percaya atau puas dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi di mana dia bisa membayangkan ada gelombang untuk melawan Jokowi, apalagi mengatakan bahwa Pak Jokowi mau turun dengan baik-baik saja atau dengan berdarah-darah. Saya nggak tahu nih kenapa dia mengatakan itu, karena sama sekali nggak ada intelek-inteleknya lah ya. Walaupun saya juga ngerti ya orang-orang seperti Melki barangkali lagi-lagi ya menduga, berharap bahwa dengan cara seperti ini dia akan dilirik oleh kekuatan-kekuatan politik yang mungkin nanti akan bertarung di pemilihan presiden atau pileg tahun 2024. Ya syukur-syukur kalau dia bisa dijadikan barangkali salah satu influencer ya, atau salah seorang yang dianggap berpengaruh terhadap